wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lukman Maulvi, NPM 22201011105. Oke, di sini di bab pertama, pengantar kursus hybrid, konsep urgensi dan dasar perancangannya. Bab pertama pada buku ini membuka dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kursus hybrid, sebuah model pembelajaran yang menggabungkan kegiatan tatap muka dan pembelajaran online secara terencana dan saling melengkapi. Joy Confield menekankan bahwa hybrid course bukan sekedar memindahkan sebagian materi ke internet, tetapi sebuah desain pedagogis yang dirancang agar tetap setiap mode pembelajaran berfungsi semaksimal sesuai karakteristiknya. Penulis menggambarkan bahwa pembelajaran tatap muka memiliki kekuatan utama dalam interaksi langsung, pendalaman materi, kerja kelompok, serta demonstrasi. Sementara pembelajaran online unggul dalam fleksibilitas, memungkinkan mahasiswa mengakses materi kapan saja, mengulang penjelasan dan belajar dalam ritme masing-masing jika digabungkan dengan tepat. Dan kedua metode ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, partisipasi, dan kedalaman pemahaman mahasiswa secara signifikan. Bab 1 juga menguraikan alasan mengapa hybrid semakin relevan. Dunia pendidikan sedang bergerak menuju pembelajaran yang lebih student-centered. Mahasiswa saat ini terbiasa dengan teknologi digital dan membutuhkan pola belajar yang sesuai gaya belajar mereka yang beragam. Selain itu, institusi pendidikan dituntut menyediakan lingkungan belajar yang efisien, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hybrid course menjadi jawaban bagi kebutuhan tersebut karena mampu memadukan efisiensi teknologi dengan kualitas interaksi manusia. Meskipun demikian, Confield tidak menutup mata terhadap tantangan dalam merancang kursus hybrid. Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala terbesar adalah beban desain awal yang cukup besar. Contohnya seperti dosen perlu memetakan tujuan belajar, mengatur proporsi aktivitas online dan tatap muka, serta siapkan konten digital. Tantangan lain termasuk kesiapan teknologi mahasiswa, literasi digital, dan perlunya aturan komunikasi yang jelas agar pembelajaran berjalan terarah. Karena itu, bab 1 memberikan dasar bahwa merancang kursus hybrid harus dimulai dengan tujuan pembelajaran, bukan dari teknologi. Desain hybrid yang baik muncul dari pertanyaan, apa yang harus dicapai mahasiswa? Baru setelah itu dosen menentukan aktivitas apa yang lebih efektif dibelajarkan secara online dan mana yang sebaiknya dilakukan di kelas tatap muka. Prinsip desain semacam ini membuat hybrid course lebih terstruktur, konsisten, dan mendukung pencapaian hasil belajar terbaik. Secara keseluruhan, bab 1 ingin menegaskan bahwa kursus hybrid adalah pendekatan pedagogis yang strategis, bukan alternatif darurat atau sekedar tren. Model ini mampu menghasilkan pengalaman belajar yang lebih kaya, lebih fleksibel, dan lebih bermakna bagi mahasiswa selama dirancang dengan tujuan, metode, dan teknologi yang tepat. Oke, next bab 2, perencanaan tujuan pembelajaran dan desain kurikulum dalam kursus hybrid. Bab 2 berfokus pada hal yang paling fundamental dalam merancang pembelajaran hybrid, yaitu perencanaan tujuan pembelajaran atau learning outcome. Jay Confield menekankan bahwa desain kursus yang baik harus dimulai dari pemahaman yang jelas mengenai apa yang harus mampu dilakukan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, bukan dari teknologi apa yang ingin digunakan. Dengan kata lain, dosen harus menerapkan pendekatan backward design, mulai dari hasil belajar akhir, kemudian menentukan metode dan aktivitas yang diperlukan. Penulis menjelaskan bahwa learning outcome
dalam kursus hybrid harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ingin dibangun. Misalnya, bukan hanya mahasiswa memahami konsep, tetapi mahasiswa mampu menganalisis penerapan konsep dalam konteks nyata. Tujuannya dengan tujuan yang jelas, dosen lebih mudah memetakan penilaian aktivitas tatap muka serta aktivitas online yang paling sesuai. Bab ini juga membahas secara rinci bagaimana membedakan bagian kursus yang lebih efektif dilakukan secara online dengan yang lebih cocok dilakukan di kelas. Konflik memberikan prinsip bahwa aktivitas yang bersifat transfer informasi seperti membaca materi, menonton video, atau memahami konsep dasar lebih baik dilakukan secara online. Sebaliknya, aktivitas yang membutuhkan interaksi intens seperti diskusi kritis, kerja kelompok, simulasi, dan pemecahan masalah kompleks sebaiknya dilakukan secara tatap muka. Dengan cara ini, waktu di kelas digunakan untuk aktivitas yang paling bernilai tinggi dan sulit digantikan teknologi. Untuk mengorganisasi hari perkuliahan, Konfit menyarankan pembuatan course map atau peta pembelajaran. Peta ini terdiri dari daftar topik per minggu, tujuan pembelajaran mingguan, metode pengajaran, bentuk penilaian, dan pembagian metode belajar tatap muka versus online. Ini membantu dosen menjaga konsistensi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen sehingga tidak ada bagian tumpang tindih atau terlewat. Bab 2 juga menekankan pentingnya keterpusatan pada mahasiswa. Dalam desain hybrid, mahasiswa bukan sekedar penerima materi, tetapi aktor aktif yang mengonstruksi pemahaman melalui kegiatan online dan tatap muka yang saling melengkapi. Karena itu, aktivitas harus dirancang dengan perhatian pada variasi gaya belajar, ritme belajar, dan tingkat kemampuan mahasiswa. Misalnya menyediakan video pendek, kuis cepat, forum diskusi, dan studi kasus kolaboratif, memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri, tetapi tetap dalam kerangka terarah. Penilaian menjadi bagian penting dalam bab 2. Penulis menegaskan bahwa asesmen harus dirancang bersamaan dengan learning outcome, bukan setelah materi selesai dibuat. Baik penilaian formatif maupun sumatif harus memberi gambaran akurat tentang pencapaian mahasiswa. Kuis online dapat digunakan untuk memeriksa pemahaman awal, sedangkan proyek atau esai analisis dapat menunjukkan kemampuan aplikasi pengetahuan. Pada akhir bab, Konfit menegaskan bahwa perencanaan yang matang dan menentukan kualitas pengalaman belajar hybrid. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran hybrid bisa menjadi sekedar kumpulan aktivitas online dan tatap muka yang tidak terhubung. Tetapi dengan desain sistematis, hybrid course mampu menjalankan fungsi terbaiknya, yaitu fleksibel, efektif, dan berorientasi hasil. Bab 3, mendesain aktivitas pembelajaran hybrid yang efektif. Bab 3 membahas inti dari keberhasilan sebuah hybrid course, yaitu bagaimana merancang aktivitas pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan belajar melalui kombinasi kegiatan tatap muka. Joy Konfit menekankan bahwa desain aktivitas harus mengikuti prinsip active learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat langsung dalam proses konstruksi pengetahuan. Yang pertama di sini ada prinsip dasar desain aktivitas hybrid. Konfit menekankan bahwa aktivitas hybrid harus memenuhi 3 prinsip utama. Prinsip pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi setiap aktivitas baik online maupun tatap muka harus memiliki hubungan langsung dengan kemampuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Mendukung partisipasi aktif mahasiswa. Kegiatan tidak boleh hanya berpusat pada dosen. Mahasiswa harus berinteraksi, berdiskusi, menganalisis, dan menghasilkan produk belajar.
Prinsip yang ketiga, mengoptimalkan kekuatan masing-masing mode. Aktivitas yang mudah dilakukan secara mandiri atau membutuhkan pengulangan cocok untuk online, sedangkan aktivitas yang membutuhkan interaksi intensif lebih tepat di kelas. Yang kedua, desain aktivitas pra-kelas atau online. Konfir menjelaskan bahwa bagian online, khususnya pra-kelas, sangat efektif untuk transfer pengetahuan awal. Tujuannya adalah mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk kelas. Contoh aktivitas pra-kelas, video pendek 6-12 menit tentang konsep inti. Yang kedua, bacaan terarah dengan building question. Yang ketiga, kuis formatif otomatis di LMS. Yang keempat, mind map digital atau catatan refleksi singkat. Yang terakhir, diskusi awal di forum untuk mengaktifkan pengetahuan dasar. Tes prakelas membuat waktu tatap muka lebih efisien karena mahasiswa sudah memiliki pemahaman awal. Oke, next yang ketiga, aktivitas tatap muka face to face. Waktu kelas harus digunakan untuk kegiatan bernilai tinggi dan sulit digantikan oleh teknologi. Aktivitas yang direkomendasikan, diskusi kasus nyata, debat akademik, kerja kelompok intensif, problem based learning, simulasi dan role play, demonstrasi dan praktek langsung. Penulis menekankan bahwa tatap muka bukan waktu untuk mengulang materi yang sudah diberikan online. Fokusnya adalah penerapan, analisis, dan kolaborasi. Yang keempat, aktivitas online asinkron. Bagian ini merupakan ruang bagi mahasiswa untuk merenungkan, mendiskusikan, dan mengerjakan tugas dalam ritme masing-masing. Contohnya, forum diskusi dengan instruksi terstruktur, preview menggunakan Google Doc, portofolio digital, analisis artikel atau studi kasus, proyek kelompok berbasis cloud. Yang kelima, strategi active learning. Penulis memberikan beberapa teknik untuk memastikan aktivitas benar-benar aktif. Yang pertama, memecah materi menjadi bagian singkat. Yang kedua, memberikan penuntun bertahap. Yang ketiga, menggabungkan video, teks atau grafik. Yang keempat, kuis cepat, komentar forum, dan respon dosen. Dengan strategi ini, mahasiswa lebih mudah memahami materi dan tetap terlibat sepanjang pembelajaran. Yang keenam, peran rubrik dan panduan aktivitas. Konfit sangat menekankan pentingnya rubrik sebagai alat untuk yang pertama memberikan kejelasan kepada mahasiswa, yang kedua mempermudah penilaian, dan yang ketiga memastikan kualitas partisipasi dalam aktivitas online maupun tatap muka. Rubrik forum misalnya harus menjelaskan kualitas argumen, relevansi, kedalaman analisis, dan jumlah tanggapan yang harus diberikan. Ini dari bab 3, yaitu menegaskan bahwa keberhasilan hybrid course sangat tergantung pada bagaimana dosen merancang aktivitas yang seimbang, interaktif, dan terarah. Aktivitas online dan tatap muka harus saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Ketika desain disusun dengan baik, mahasiswa dapat memahami pembelajaran yang lebih kaya, aktif, serta bermakna. Oke, next, bab 4, teknologi dan alat bantu dalam pembelajaran hybrid. Dalam bab 4 ini berfokus pada aspek teknis dan strategis dalam memilih serta menggunakan berbagai teknologi dan platform yang mendukung desain kursus hybrid. Jay Colvin menekankan bahwa teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat yang harus dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kenyamanan pengguna, baik dosen maupun mahasiswa. Prinsip pemilihan teknologi. Penulis menekankan 3 prinsip dasar. Yang pertama, selaras dengan tujuan pembelajaran, yaitu dosen tidak boleh memilih aplikasi hanya karena populer, tetapi karena aplikasi tersebut benar-benar mendukung pencapaian learning outcome. Yang kedua, mudah digunakan. Jika teknologi sulit dipelajari atau diakses, mahasiswa akan mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga,
konsisten, dan terintegrasi. Terlalu banyak aplikasi justru membingungkan. Pilih sedikit platform inti yang mendukung aktivitas secara terstruktur. Dengan kata lain, teknologi harus membantu memperkuat pembelajaran, bukan menambah beban. Oke, yang next, Learning Management System atau bisa kita kenal itu dengan LMS sebagai pusat kursus. Konfir menekankan pentingnya memilih LMS sebagai rumah utama kursus hybrid. Contoh LMS itu ada Moodle, Canvas, Google Classroom, atau Blackboard. LMS memudahkan pengaturan modul per minggu, pembagian materi dan tugas, pengumuman dan komunikasi, pengumpulan tugas dan pemberian nilai, analisis keterlibatan mahasiswa. Penulis juga merekomendasikan agar struktur kursus di LMS dibuat konsisten. Misalnya setiap minggu memiliki pola video atau kuis atau diskusi maupun tugas. Teknologi online sinkron. Teknologi sinkron digunakan saat pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan interaksi waktu nyata. Contoh platform Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Fungsi utamanya diskusi kelas, presentasi kelompok, konsultasi, dan review materi. Konvin menekankan perlunya fitur sebagai breakout room untuk diskusi kecil serta rekaman sesi untuk mahasiswa yang berhalangan hadir. Teknologi online asinkron. Bagian asinkron sangat penting dalam hybrid course karena mahasiswa belajar dengan ritme masing-masing. Aplikasi yang digunakan forum diskusi di LMS, Google Doc untuk kolaborasi, Padlet untuk brainstorming, rekaman video pendek, tool kuis otomatis seperti Kahoot, kuis, Google Form. Aktivitas asinkron memungkinkan mahasiswa memperdalam materi tanpa tekanan waktu. Yang kelima, aksesibilitas dan inklusi teknologi. Konfit memberikan perhatian khusus pada aksesibilitas agar seluruh mahasiswa bisa belajar tanpa hambatan. Hal-hal yang dipertimbangkan, file ringan dan mudah diunduh. Materi dapat diakses melalui ponsel, video memiliki teks atau transkrip, alternatif tugas jika terjadi kendala jaringan. Prinsipnya adalah desain untuk semua mahasiswa, bukan hanya yang paling siap teknologi. Yang keenam, tantangan dan solusi terkait teknologi. Penulis menguraikan beberapa masalah umum. Yang pertama ada gangguan teknis. Solusinya, sediakan rencana cadangan, backup plan, dan instruksi teknis sederhana. Yang kedua, mahasiswa bingung menggunakan banyak aplikasi. Solusinya, gunakan 2 atau 3 platform utama saja secara konsisten. Yang ketiga, kurangnya literasi digital mahasiswa. Solusinya, beri orientasi awal berupa tutorial penggunaan LMS, cara unggah tugas, etika online, dan peralatan dasar. Yang ketujuh, peran dosen dalam mengelola teknologi. Dosen bertindak sebagai perancang atau alur teknologi. Yang kedua, sebagai pelatih yang mengarahkan bagaimana mahasiswa menggunakan aplikasi secara efektif. Yang ketiga, fasilitator yang memastikan interaksi online tetap aktif. Yang terakhir, problem solver bila terjadi kendala teknis. Konfir menegaskan bahwa dosen tidak harus mahir teknologi tinggi. Yang terpenting adalah konsisten, jelas, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Inti dari bab 4 menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran hybrid sangat ditentukan oleh cara dosen menyederhanakan teknologi, mengintegrasikannya dalam struktur khusus, dan memastikan aksesibilitas bagi semua mahasiswa. Teknologi yang sedikit tapi digunakan secara konsisten jauh lebih efektif daripada banyak teknologi yang membingungkan. Ini kita di bab 5, strategi mengajar dan membangun keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran hybrid learning. Fokus pada bab 5 ini pada bagaimana dosen dapat mengajar secara efektif dan menjaga keterlibatan mahasiswa dalam kursus hybrid. Joy Confit menegaskan bahwa desain yang baik tidak cukup. Kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh cara mengajar, komunikasi, dan interaksi yang terbangun sepanjang perkuliahan.
Peran dosen sebagai fasilitator aktif. Dosen pembelajaran hybrid tidak lagi menjadi pusat informasi, tetapi berubah menjadi fasilitator yang mengarahkan proses belajar mahasiswa. Konfi menjelaskan bahwa dosen harus menciptakan suasana yang mendorong partisipasi aktif, eksplorasi mandiri, diskusi kritis, kolaborasi kelompok. Peran ini membutuhkan kejelasan instruksi, kesiapan teknologi, dan kemampuan mengelola dinamika kelas tatap muka maupun online. Yang kedua, pentingnya kehadiran sosial. Konfi menekankan bahwa kehadiran dosen secara sosial termasuk sikap terbuka, hangat, dan komunikatif sangat penting untuk menciptakan hubungan akademik yang positif. Kehadiran sosial ini dapat ditunjukkan melalui menyapa mahasiswa di LMS, memberikan umpan lebih cepat dan baik, memulai diskusi dengan pertanyaan pemantik, menunjukkan perhatian pada proses progres belajar mahasiswa. Kehadiran sosial yang kuat membuat mahasiswa merasa diperhatikan, sehingga meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, keterlibatan kognitif mahasiswa. Aktivitas hybrid harus menstimulasi keterlibatan kognitif, yaitu tingkat keaktifan berpikir mahasiswa. Contoh strateginya, memberikan studi kasus yang menuntut analisis. Yang kedua, meminta mahasiswa memformulasikan argumen berbasis sumber. Yang keempat, memandu diskusi dengan pertanyaan singkat tinggi. Yang terakhir, mendorong mahasiswa merespon postingan teman dengan analisis, bukan sekedar komentar. Dosen juga disarankan memberikan scaffold atau penuntun bertahap bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan. Yang keempat, interaksi online yang bermakna. Konfi menekankan bahwa interaksi online sering menjadi titik lemah jika tidak dirancang dengan jelas. Oleh karena itu, forum diskusi dan aktivitas asinkron harus memiliki instruksi yang spesifik, fokus bahasan, tenggat yang realistis, rubrik penilaian transparan, kewajiban merespon minimal 1-2 teman, pertanyaan pemantik yang menuntut analisis, bukan hanya deskripsi. Dosen harus memonitor diskusi secara berkala dan masuk pada momen penting untuk mengarahkan, meluruskan, dan menantang argumen mahasiswa. Yang kelima, membangun rutinitas dan konsistensi. Hybrid course yang efektif membutuhkan pola yang jelas sehingga mahasiswa tidak kebingungan. Konfi menganjurkan agar setiap minggu memiliki struktur yang sama. Misalnya, prakelas atau online, video plus kuis plus pertanyaan dan refleksi. Tatap muka, diskusi kasus atau praktik, pasca kelas, online atau tugas, forum atau mini project. Konsistensi ini mengurangi beban kognitif mahasiswa, meningkatkan keteraturan, dan memudahkan mahasiswa menyesuaikan ritme pembelajaran. Yang keenam, komunikasi yang jelas dan proaktif. Dosen harus menyediakan komunikasi yang terjadwal, misalnya pengumuman mingguan di LMS. Terus ringkas tetapi lengkap, memberi informasi tentang tugas, perubahan jadwal, atau tujuan minggu berikutnya. Konfi menekankan bahwa komunikasi proaktif mengurangi kebingungan dan meningkatkan rasa aman akademik. Yang ketujuh, feedback cepat dan bermakna. Proses feedback yang baik bukan hanya memberi nilai, tetapi menunjukkan kekuatan dan kelemahan mahasiswa, mengarahkan langkah perbaikan, memotivasi mahasiswa untuk terus belajar. Feedback dapat berupa komentar pada tugas, rekaman suara, atau catatan singkat di forum. Yang penting adalah ketepatan waktu, karena feedback yang lambat mengurangi dampak dari pembelajaran tersebut. Yang kedelapan, membangun komunitas belajar. Dosen perlu menciptakan suasana bahwa mahasiswa adalah bagian dari komunitas belajar hybrid. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja kelompok online, proyek kolaboratif, preview, diskusi reflektif. Nah, jadi inti dari bab 5 ini menegaskan bahwa pembelajaran hybrid yang berhasil bukan hanya soal teknologi dan desain materi,
tetapi juga tentang bagaimana dosen membangun interaksi, komunikasi, dan keterlibatan yang konsisten. Dengan pendekatan fasilitatif, kehadiran sosial yang kuat, dan strategi komunikasi yang jelas, maka mahasiswa akan mengalami pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir di bab 6, membangun interaksi dan komunitas belajar yang efektif dalam kursus hybrid. Bab 6 menyoroti aspek yang menjadi pembeda utama keberhasilan pembelajaran hybrid, penciptaan interaksi dan komunitas belajar yang kuat. Joy Confield menegaskan bahwa meskipun sebagiannya terjadi secara online, kursus hybrid tidak boleh kehilangan rasa kebersamaan, keterlibatan, dan kedalaman yang dialog akademik yang biasanya hadir pada kelas tatap muka. Karena itu, dosen perlu merancang strategi agar mahasiswa merasakan koneksi intelektual dan sosial, baik saat belajar di kelas maupun saat belajar secara daring. Penulis menjelaskan bahwa pembelajaran hybrid akan efektif ketika dosen mampu menumbuhkan social presence, cognitive presence, dan teaching presence. 3 pilar dalam Community of Inquiry Framework. Social presence berarti mahasiswa merasa nyaman menyampaikan ide, bertanya, dan bekerja sama. Sedangkan cognitive presence adalah kemampuan mereka membangun pemahaman melalui proses refleksi dan diskusi. Teaching presence merujuk pada peran dosen, mengarahkan, memfasilitasi, dan memberi umpan balik yang konsisten. Ketiga aspek ini harus hadir pada kedua metode pembelajaran agar komunitas belajar tetap merasa utuh. Bab ini juga memberikan strategi praktis untuk memperkuat interaksi. Salah satu pendekatan utama adalah desain aktivitas kolaboratif, misalnya diskusi kelompok kecil, proyek berbasis masalah, preview, dan debat akademik yang dilakukan secara kombinasi antara online atau offline. Aktivitas seperti ini bukan hanya meningkatkan kedalaman pemahaman, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Itu, Confield menekankan pentingnya komunikasi dosen yang konsisten dan responsif, terutama di lingkungan online. Banyak mahasiswa merasa kehilangan arah jika forum diskusi dibiarkan tanpa moderasi atau jika umpan balik datang terlambat. Karena itu, dosen perlu memberikan kehadiran yang jelas melalui pengumuman mingguan, komentar pada diskusi, serta kehadiran aktif dalam menanggapi pertanyaan mahasiswa. Hal ini mengurangi jarak psikologis dan menjaga ritme belajar mahasiswa. Dalam bab ini juga dibahas peran teknologi sebagai media penghubung, bukan tujuan utama. Dosen disarankan menggunakan alat yang sederhana namun efektif, seperti forum diskusi, breakout room, kolaboratif dokumen, atau video conferencing, selama alat tersebut mendukung interaksi dan kolaboratif. Kunci utamanya adalah memastikan bahwa setiap teknologi digunakan dengan tujuan pedagogis yang jelas dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Penulis memberikan perhatian khusus pada bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman, terutama dalam diskusi online. Mahasiswa mungkin lebih enggan berbicara karena takut salah atau tidak terbiasa menulis argumen secara formal. Dosen perlu menyusun aturan partisipasi, memberikan contoh respon berkualitas, serta mendorong budaya saling menghargai. Dengan demikian, ruang online menjadi tempat bertukar gagasan yang sehat dan produktif. Nah, pada bagian akhir, Confield menekankan bahwa membangun interaksi dan komunitas belajar bukanlah tugas tambahan, tetapi inti dari desain kursus hybrid. Interaksi yang kuat meningkatkan motivasi, memperkaya pemahaman, dan memperkuat hubungan antara mahasiswa dengan materi, dosen, dan sesama peserta. Ketika berinteraksi berhasil dibangun, pembelajaran hybrid mampu memberikan pengalaman belajar yang mendalam, holistik, dan bermakna. Oke, sekian
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.